Yuhu, hello, apa kabar semuanya? Di video kali ini, Bang Boy mau ulas cerita nih tentang kisah cinta dengan tetangga. Oke, langsung aja Abang review ya filmnya. Di film ini, pemain utama bernama Suzuki. Dia berasal dari daerah terpencil di Jepang dan sudah 1 tahun merantau ke Tokyo. Sebenarnya, dia ingin sekali kembali ke kampung halamannya. Tapi, terkendala dengan lapangan pekerjaan di kampungnya yang sedikit. Dia setiap hari bekerja lembur, membuatnya kurang istirahat. Terlebih, bekerja dengan amukan atasannya setiap hari. Dan akhirnya dia terbiasa minum minuman keras setiap malam untuk menghilangkan stres pekerjaannya. Pada suatu waktu, Suzuki ingin berangkat bekerja. Tiba-tiba bertemu dengan tetangga rumahnya dan menyapa. Suzuki mempunyai kebiasaan membuang sampah sebelum bekerja. Bertemulah Suzuki dengan tetangganya yang cantik bernama Aoi. Karena melihat banyaknya botol kaleng bir yang dibuang Suzuki, Aoi menanyakannya, apakah semalam habis pesta bir kah? Suzuki menjawab, tidak, saya meminumnya sendiri. Lalu Aoi menyarankan untuk tidak terlalu banyak meminum bir karena tidak sehat. Dan mereka pun berpisah untuk bekerja masing-masing. Seperti biasanya, Suzuki kembali lagi ke rumah dengan membawa bir. Dan di waktu yang sama, terdengar tetangganya sedang bertengkar. Ternyata mereka bertengkar karena suami Aoi juga sering pulang dengan keadaan mabuk. Dan Aoi ingin enjoy dan memiliki anak. Gagal, dan mereka skiri pawap dan Aoi cembetut. Ahai kentang doi. Keesokan harinya, mereka gak sengaja bertemu kembali. Di benak Suzuki mengatakan, semalam habis bertengkar. Tapi pagi-pagi wajah Aoi tetap bersinar seperti pakai sabun colek. Lihat Aoi jadi pengen disepong. Lanjut, pada malam harinya, Suzuki tetap ingin bergoyang dengan bir-birnya. Tapi, anehnya malam itu tidak terdengar pertengkaran antara Aoi dan suaminya. Akhirnya Suzuki bisa minum dengan santai. Ternyata Aoi juga sedang mabuk dan bermain manja di taman. Cantiknya Aoi bikin abang untuk halalin aja. Hai. Karena sudah mabok, Aoi akhirnya pulang juga. Tiba-tiba, Suzuki mendengar ketukan pintu rumahnya. Dan akhirnya membuka pintu. Weleh, ternyata Aoi salah masuk ke rumah Suzuki. Dalam hati, wah, durian runtuh nih. Ahai. Dalam keadaan mabok, Aoi mengira Suzuki adalah suaminya dan meminta minuman kepada Suzuki. Setelah meminum air, ternyata Aoi sadar kalau dia salah masuk rumah. Setelah celingak-celinguk, Aoi melihat ada botol alkohol di meja.
dia langsung mendatangi meja. Dengan wajah imut dan menggemaskan, Aoi meminumnya. Mulailah curcol mereka. Ternyata Aoi gak mau pulang. Maunya huhuy. Aoi curhat, ternyata dia ada masalah di kantornya. Aoi tanya kepada Suzuki, apakah ada masalah dengan dia? Dan Suzuki bilang bahwa dia tidak punya teman di Tokyo, membuatnya sangat kesepian. Lalu Aoi berkata untuk Suzuki segera mencari pacar. Suzuki menjawab, sangat sulit untuk mendapatkan pacar untuk dia. Lalu Aoi menebak bahwa Suzuki masih perjaka ya. Dan Suzuki mengiyakan bahwa dia masih perjaka. Aoi pun malah menertawakannya dan berkata, sini tante ajarin. Suzuki pun malu dan pergi ke toilet. Sekembalinya dari toilet, Suzuki melihat lekuk tubuh Aoi yang mempesona dan sangat seksi. Suzuki pun mulai grepe-grepe. Ternyata Aoi terbangun. Dan langsung menyambar Suzuki dengan menghadiahi ciuman. Dan terjadilah ronde pertama. Setelah selesai ronde pertama, karena minumannya sudah habis, Suzuki pergi untuk membeli minuman. Setelah membeli minuman, Suzuki melihat suami Aoi yang baru saja pulang. Sesampainya di rumah, Suzuki melihat Aoi sedang masak dan memberitahukan kepadanya bahwa suaminya sudah pulang. Suami Aoi akhirnya menelpon dan menanyakan keberadaan Aoi. Aoi menjawab sedang ada acara dengan teman-temannya. Suaminya meminta untuk Aoi segera pulang. Aoi sudah mengetahui kalau di dalam tas-tas suaminya ternyata banyak kartu nama LC di bar. Dan itu menjadi alasan Aoi untuk gak mau pulang. Lalu dia menutup teleponnya. Aoi melanjutkan masak. Lalu Suzuki menanyakan kepadanya, mengapa Aoi pakai kemeja dia? Dia bilang karena terlihat seksi. Mereka pun melanjutkan minum dan Aoi menyuapi mie buatannya untuk Suzuki. Ayo, siapa yang udah dimasakin? Terus disuapin. Ternyata Suzuki udah gak tahan lihat Aoi dan meminta ciuman dari tante Aoi. Dan akhirnya terjadilah ronde kedua.
lao, bốc lao, bơi. Suzuki sepertinya kelelahan dengan ronde kedua dan tertidur. Ternyata Tante Aoi sedang mandi. Dengan berbalut handuk, mereka pun pemanasan dengan ngobrol. Aoi bertanya, hal apa yang bisa membuat kita melupakan stres? Suzuki menjawab dengan minum alkohol. Akan tetapi, Aoi menjawab, kalau sudah mabuk, kita tidak bisa melakukan hal yang lain. Mulut sampah Suzuki mulai menggombal. Kalau minum dengan tante sih, hilang stres saya. Aoi pun sangat senang dengan jawaban Suzuki. Dan mengajaknya minum dulu yuk. Terjadilah ronde ketiga. Ahai. Là cái sambu đi, bốc lao. Keesokan harinya, Suzuki terbangun. Celingak-celinguk, ternyata Tante Aoi sudah nggak ada. Seperti biasa, Suzuki mulai membuang sampah lagi. Dan Tante Aoi juga datang untuk membuang sampah. Filmnya selesai. Pesan di film ini adalah, apabila punya tetangga yang cantik, maka sering-seringlah buang sampah dan berlama-lama di tempat sampah. Siapa tahu bisa kenalan. Yuk teman-teman, like, komen, dan share video ini ya. Dan jangan lupa subrek channel ini biar bisa update cerita-cerita dari Bang Boy. Ciao.